Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Jejak Dua Dimensi Pemacan bersama saya Ketua Umum Pemacan Rama Ariandi. Hari ini kita melakukan eksplor perjalanan ke Makom Syekh Nur Khodim yang terletak di Kampung Cikiara, Warung Kondang, Ciwalen kalau nggak salah. Nanti kita ikuti saja perjalanan kami. Semoga tontonan ini atau acara ini Jejak Dua Dimensi Pemacan bisa menjadi edukasi, menambah pengetahuan buat kita semua dan menambah spiritual buat kita semua. Sahabat Jejak Dua Dimensi Pemacan, perjalanan kita mulai dari Sekretariat Pemacan di Cipanas. Kita menuju ke Makom Syekh Nur Khodim yang letaknya di Warung Kondang, Cianjur. Kurang lebih 45 menit perjalanan dari sini. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke rekan-rekan supaya acara kita tetap berlangsung dan kita tetap mengeksplor tempat-tempat bersejarah atau makom-makom keramat atau tentang potensi alam di kita di Cianjur. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa Jejak Dua Dimensi Pemacan. Kembali lagi tim Jejak Dua Dimensi Pemacan melakukan perjalanan spiritual di daerah Cianjur. Dan untuk kesempatan kali ini tim Jejak Dua Dimensi Pemacan melakukan perjalanan menuju Makom Syekh Nur Khodim yang berada di Kabupaten Cianjur atau tepatnya di Kampung Ciwalen. Tim Jejak Dua Dimensi Pemacan harus menempuh perjalanan selama 1 jam dari tempat kami, yaitu kantor pusat paguyuban Pemacan. Dan untuk kesempatan kali ini, explore spiritual tim Jejak Dua Dimensi Pemacan langsung dipimpin oleh Ketua Umum Paguyuban Pemacan, yaitu Bapak Rama Ariandi. Pemirsa Jejak Dua Dimensi Pemacan, seperti inilah suasana yang ada di Kampung Ciwalen, Cianjur, Jawa Barat, hingga sampai tim Jejak Dua Dimensi Pemacan di lokasi. Namun kembali tim Jejak Dua Dimensi Pemacan harus melakukan perjalanan menuju Makom Syekh Nur Khodim kurang lebih 15 menit. Pemirsa Jejak Dua Dimensi Pemacan, selama tim Jejak Dua Dimensi Pemacan melakukan perjalanan menuju Makom Syekh Nur Khodim, tim Jejak Dua Dimensi Pemacan disuguhkan pemandangan yang begitu indah dan asri seperti yang Anda lihat.
Sahabat jejak dua dimensi Pemacan, kita sudah sampai di lokasi ini, area lokasi di kompleks Makom Sirnul Khodim. Ini untuk informasi, alhamdulillah ada yang mewakafkan tanah di sini nih. Yuk kita ikuti. Jadi buat teman-teman yang membawa kendaraan roda 2 atau motor, kita parkir di sini nih. Ini pendoponya luar biasa buat teman-teman yang para penziarah ngumpul di sini. Ada pengurusnya juga. Sahabat dua dimensi tidak punya Pemacan dari kegiatan tempat mati para penjara. Dan ini musolanya nih, musola bangunan yang sebelah sana yang ujung itu menghadap langsung ke makom. Nanti kita ke sana ke makomnya. Jadi orang-orang yang berziarah itu ada yang di makomnya, ada di madrasahnya. Nanti kita istirahat sejenak, khas dulu, nanti kita lanjut. Sahabat tidak dua dimensi Pemacan, sebelum kita explore Makom Sirnul Khodim, kita izin dulu ke satu makom, kita berziarah dulu. Sini masih asri, masih suasananya masih alami. Mudah-mudahan tidak ada yang merusak dan kita berkewajiban untuk menjaga tempat ini. Ini sudah sampai di makom. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Dua Dimensi Pemacan, alhamdulillah kita berada di wilayah Kampung Cikiara di Makom Syekh Nur Khodim. Alhamdulillah kita ditemani sama Ustadz Ahmad yang kebetulan di sini mungkin juru kunci sekaligus suluk pelihara di tempat ini. Beliau yang tahu seluk-beluk tentang sejarah Syekh Nur Khodim ini. Ya. Assalamualaikum, Mas Ahmad. Bisa memperkenalkan diri dulu kan, Ustaz? Kalau saya nama Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad Cepetir aslinya dari sini. Saya sebagai istilah kata nama juru kunci berikut memelihara mulai tempat karomah istilahnya. Saya di sini yang di karomahin Mama Syekh Nur Khodim. Mama Syekh Nur Khodim itu istilah kasarnya mah riwayatnya Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin, terus ke Kang Desa oleh Mansuruddin, terus ke Syekh Muhammad Tubagus Asik, terus ke Tubagus Sarifuddin, Tubagus Sarif, lalu ke sini ke Mama Syekh Nur Khodim. Itu silsilah dari bapak itu. Kalau dari ini dari ibu silahnya dari pamijahan dari Kanjeng Syekh Abdul Mu'i. Kanjeng Syekh Abdul Mu'i itu punya anak dalam bojong alias Eyang Jaya Santana. Eyang Jaya Santana itu punya anak 3, kalau salah singkatnya. 1 Eyang Tubagus Nur Khodim, Nur Kapim di Pasarean. Yang kedua Ibu Siti Nur Kasih, ibunya Mama Syekh Nur Khodim Cikiara. Yang ketiga Eyang Tubagus Nur Yasin, istilahnya, istilah singkatnya gitu. Oh gitu. Ini wilayah ini masuk ke desa apa, kampung apa, Ustaz? Wilayah ini Kampung Cikiara, masuknya ke RT-an Cepetir, RT 3 Cepetir, kecamatan ke Desanya? Desa Ciwalen, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Bisa jelaskan, Ustaz, dulu yang menemukan makom ini siapa dan dititipkan ke siapa dulunya sebelum ke Ustadz Ahmad? Dulunya itu yang dibukanya ini makom Cikiara ini dulunya dari sesepuh ulama-ulama Gentur yang disebut dulu sekarang ini disebut ulama langitan namanya. Itu saya nemu karom Mama Abdul Haq Nuh Gentur. Dia yang membuka ini dulunya dibuka. Berikut dia langsung menanam pohon beringin 2 di belakang makom Mama Syekh Nur Khodim. Dari situ ya dititipkan kepada sesepuh-sesepuh Cikiara, utamanya dari juru kunci almarhum Bapak Ibah sudah meninggal. Ya turun-temurun sampai ke saya dibentuk sebagai ini juru kunci. Juru kunci itu di sini ada 3. 1 yang juru kunci yang sepuh Bapak Ece, yang kedua saya pribadi Ustadz Ahmad, yang ketiga Ustadz Ayep dari Cermis, juru kuncinya gitu. Dulu itu Mama Anu almarhum yang membuka ini. Ya namanya jadi dibuka sama ulama-ulama ya. Alhamdulillah sekarang barokah. Banyak ada kemajuan, ada peningkatan yang berziarah itu setiap malam, setiap hari juga ada. Yang dari mana, dari Madara, dari Papua, dari Maluku ada, dari Banjarmasin ada, ke sini gitu. Dari apalagi ya wilayah Cianjur atau Sukabumi, Bandung mah udah ada lah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Udah penjuru alhamdulillah. Alhamdulillah saja berarti nyambung. Ternyata ulama kita lah Kang Nuh dari Gentur yang dulu mungkin membuka atau menemukan tempat ini ya. Iya. Gitu. Nah kalau untuk berziarah ke sini, Bang Ustadz, ada hari-hari tertentu nggak yang bagus, misalnya malam apa gitu? Dari dulu itu kalau yang ziarah yang malam-malam sama malam apa-apa juga sama ya. Tapi ada yang istilah kasarnya mah kata orang dulu mah ada primitifnya hari apa. Dari dulu saya dengar dari orang tua dulu itu yang dulu di sini malam Sabtu, di sini kebanyakannya malam Sabtu gitu. Yang lain-lainnya mah ada banyak yang ada yang menempuh istilah kasarnya mah ada yang 7 malam Sabtu menempuhnya itu.
7 malam Selasa, yang kegalibannya malam Sabtu di sini banyak yang Ini yang berjalan ke sini dari mana aja, Pak Ustadz? Banyak kan? dari Papua ada, kami dari Papua di Banjarmasin. Kebetulan sekarang masih ada orang Maluku, sudah hampir 1 bulan dari Bandung ya Sukabumi aja gitu. Cianjur mau udah ini lah. Ternyata luar biasa yang berjarah ke makom ini, Iya, barang. makom Syahnur Qadim ini dari luar kota sampai luar pulau. Mungkin nanti orang luar negeri juga akan eksplor ke sini. Insya Allah. Ya. Nah ini kan program kita jejak 2 dimensi pamacan, Pak Ustadz. Ya. Artinya mungkin dimensi kita sebagai manusia yang kasat mata, ada juga yang dimensi yang tak kasat mata, spiritual. Pernah nggak di sini terjadi hal-hal yang memang di luar nalar atau apa di sini gitu? Ya secara spiritual pengalaman saya dari tahun 2007 saya sekarang dulu waktu belum beginilah istilahnya Belum ada bangunan. ya, belum ada bangunan, masih bangun makam doang, belum ada masjid, belum ada apa-apalah. Sering sih kalau secara istilah kasarnya masa spiritual sering menemukan semacam bisa macam harimau lah gitu, ekor harimau, bahkan sampai lutung saya juga pernah mengalami gitu lah, bertemu gitu. Kalau secara gaibnya gitu, setelah itu di sini leluhur-leluhurnya di sini ada gitu. Bahkan dulu ular itu pernah saya lihat tapi selewatan gitu, ular gede. Ular siluman, berarti ya, siluman. Siap. Nah, Kang Ustadz gini, biasanya tempat-tempat keramat atau karomah itu identik. Kadang-kadang orang menilainya lain. Ada yang minta yang aneh-aneh gitu kan, atau ya jalur hitamnya lah gitu. Nanti ada pesan nggak dari Kang Ustadz sebelum menutup acara ini? Pesan-pesan buat para penjara kalau datang ke sini, adab-adabnya seperti apa, gitu kan? Terus jangan melakukan apa. Gitu. Ya intinya mah jarah ke sini, istilah katanya mah jarah ke sini harus satu tekad yang baik kita, terus istilahnya tata keramanya, kita kesopanannya harus dijaga gitu. Kadang kan kalau istilahnya karomah wali itu kan nggak kelihatan kalau kasat mata, tapi kan ada gitu. Jadi harus istilahnya primitif kata orang sesepuh dulu mah, kalau leluhur itu harus primitif gitunya, teta raja minta kamalan istilah katanya harus begitu. Kalau kita ingin diakui istilah sama leluhur, para syekh, para wali-wali kita harus belajar lah, belajar. Jangan istilah kasarnya mah jangan selonong boy gitu istilahnya. Harus ada primitif kita sama juga, kita juga ke siapa juga sama orang-orang sih Harus tertib sama, lah, sompral sama. Jangan pokoknya yang niatnya mah intinya mah yang baik, kita mendoakan yang baik pasti kembalinya ke kita juga yang baik. Kalau kita mendoakan yang jelek pasti kembali ke kita juga yang jelek. Makanya kita harus berdoa itu istilahnya mendoakan yang baik-baik aja lah. Jangan sampai ada kemadaratan lah gitu. Jangan sampai juga di sini mungkin jangan dijadikan tempat pemujaan atau hal-hal yang negatif kan ya. Nggak ada di sini kalau pemujaan begitu. Itu mungkin pesan dari Ustadz Ahmad, kalau datang ke sini tolong dijaga etikanya ketika memasuki tempat karomah. Jangan sampai juga ada istilah kanan dan kiri, kita jangan ke kirinya. Dan di sini nggak ada kirinya kalau di Cikiara ini, semua normal. Kita meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, Pak Ustadz, hatur nuhun informasinya. Mudah-mudahan jadi barokah. Amin. Berkah untuk kita semua. Informasi buat teman-teman yang memang suka berziarah ke makam para wali. Di sini mungkin di Cianjur ini ada makom keramat Syahnur Qadim yang patut kita kunjungi, yang patut kita berdoa bersama. Di sini bukan artinya kita meminta kepada yang sudah nggak ada gitu kan ya. Kita di tempat karomah karena kita yakin di sini aura-auranya positif. Ketika kita berada di tempat yang positif, doa pun lebih cepat terijabah. Amin. Mungkin sekian. Ustaz, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 32 Dimensi Pamacan, alhamdulillah kita udah eksplor tempat ini, udah ngobrol sama juru peliharanya, juru kuncinya. Saatnya kita pamit.
Kita menuju ke Babakan Cangkrik sekarang. Mari. Pemirsa Jejak Dua Dimensi Pamacan, sampai di sini dulu tim Explore Jejak Dua Dimensi Pamacan melakukan perjalanan di Makom Syekh Nurkodim. Semoga perjalanan kali ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk Anda semua pemirsa Jejak Dua Dimensi Pamacan, subscribe, like, comment, and share.